Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat ya sobat belajar. Pembelajaran 4 ini muatan pelajarannya ada PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, sobat belajar nanti bisa membaca sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajar yang akan kalian capai hari ini. Mari sobat belajar kita langsung saja ke pembelajaran ya. Sudah siap? Tetap semangat. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ini ya sobat belajar. Kita akan membaca dan menyimak bacaan cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur.
Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya itu miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas, Sobat Belajar nanti bisa menjawab pertanyaan berikut dua ini ya. Yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Yang kelima, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Dan terakhir, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian ya, Sobat Belajar. Sikap apa yang perlu aku contoh? Yang pertama, sikap dari Ida. Apa saja nanti kalian isi, kemudian pendapatmu tentang sikap Ida. Kemudian yang berikutnya, sikap-sikap dari Gugut. Apa saja tadi ya sikapnya. Kemudian pendapat kalian tentang sikap Gugut. Nanti bisa ditulis di kolom ini. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi Gugut? Dan apa dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Dan mengapa kita harus jujur? Apa yang terjadi jika kita tidak jujur ya Sobat Belajar? Kalian bisa membayangkan sendiri ya. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Perilaku tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Dan ketika tindakan tidak jujur, ketika kita sudah bekerja, bisa saja kita korupsi atau mengambil hak yang bukan milik kita. Bagaimana dampaknya ya Sobat Belajar? Demikian Sobat Belajar video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian bisa mengunjungi deskripsi atau mengunjungi channel dari Pak Guru jika ingin melihat video pembelajaran lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.